Hari ini kita ada kegiatan, sebenarnya kegiatan itu dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu itu hari kita merayakan Sejit Kongco Kwankong. Sejit itu artinya ulang tahun dewa. Jadi kita peringati setiap tahun. Itu kegiatan apa namanya dari festival ini bisa naik dari mana aja? Kalau hari ini kita dari Jabodetabek, perkumpulan Barong dan Liong. Jadi kita ajang pertemuan mereka silaturahmi dari beberapa perkumpulan. Itu pun nggak semuanya kita terima karena udah waktunya nggak sempat. Sebenarnya kalau kita tampung semua sih banyak sekali. Tapi hari ini 45 perkumpulan. Itu dari semua wiara-wiara dan kelenteng-kelenteng yang hadir. Banyak sekali dari pokoknya se-Jabodetabek deh. Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok, Cikarang semua hadir. Dan hari ini adalah ajang parade barongsai dan liongnya. Nah, saya perkenalkan juga ini di sebelah kiri saya adalah Ketua Cilungwang. Kelenteng ini. Ini ada pengurus juga, rekan saya di sini juga mengurus juga. Pak, bisa cerita dalam setiap tahun kan diadakan ulang tahun. Apa aja sih misi dan visi di dalam ulang tahun ini? Visi misi kita yang jelas mengajak umat di sini untuk bersembahyang agar mereka bisa merubah nasib, merubah keperuntungan, merubah segalanya untuk kebaikan. Dan juga kita di sini sering sembahyang juga. Selain itu buat umat juga kita berdoa untuk akan negara kita itu aman, makmur, sejahtera. Kita doakan juga untuk negara, bukan hanya untuk umat. Apakah ini jadi agenda rutin tiap tahunnya nanti depannya? Agenda rutin. Itu kalau untuk tanggal sendiri gimana Pak? Pemilihannya sendiri apa? Tanggalnya sendiri? Itu sudah ada tanggal-tanggalnya. Jadi kalau seperti ulang tahun hari ini, Sejit ini, itu bulan Imleknya namanya Lakwejisi, artinya bulan 6 di tanggal 24 itu. Nah, kalau untuk kuil sendiri, barongsai itu melambangkan apa ya? Kenyataan apa itu untuk barongsai? Makna dari barongsai itu untuk Barongsai adalah memang tradisi budaya orang-orang keturunan itu yang sudah turun temurun. Ya boleh dikatakan itu barongsai itu juga kita sebenarnya kalau di kelenteng-kelenteng itu kita hormati, kita pai, itu juga bisa menolak bala. Makanya sering peresmian di gedung-gedung itu suka diundang itu untuk agar segala sesuatu di lingkungan itu dibersihkan. Dan terkait dengan kegiatan ini, tadi kan mau bilang ada ikut menjaga kerukunan umat. Mungkin siapa pihak yang diajak kolaborasi mungkin di acara ini? Seluruh unsur. Jadi kita kemarin juga dari semua unsur agama juga hadir, dari aparat desa, Babinsa, Binama semua juga hadir. Pemuda, tokoh pemuda juga hadir. Jadi kita melibatkan semua unsur agama juga. Kita dibantu, terima kasih juga kepada unsur-unsur agama lain pun ikut hadir. Kerukunan beragama di sini luar biasa. Itu kegiatan yang keberapa? Mungkin bisa diceritakan. Kalau saya pribadi, saya di sini baru jadi pengurus belum lama.
itu baru tahun kedua. Tapi sebelum-sebelumnya juga banyak acara-acara. Saya pribadi baru tahun kedua ini. Oke, tahun kedua ini mungkin dibanding dengan tahun sebelumnya apa hal yang Oh jelas lebih meriah, lebih kompak kita karena didukung sama ketua kita nih yang welcome. Ketua kita welcome siapapun yang datang sini, jadi kita saudara semua. Saudara semua, jadi welcome mereka. Jadi kita persaudaraan di sini, teman-teman kita semua enak di situ. Ya, ketua ada tambahan rutinitas di Grill Chim ini sendiri seperti apa sih rutinitasnya? Kamu ada kegiatan biasanya? Iya, tiap Cecabdo ya. Iya. Kalau penanggalan Imlek itu tanggal 1 sama tanggal 15. Bulan Imlek. Ya, bulan Imlek. Sembayang biasa aja. Baik. Biasanya kalau kegiatan Imlek ya di sini Imlek biasanya ada apa aja nih biasanya? Imlek ada pemasangan lentera, ada pemasangan lilin, sama sembayang malam Imlek aja. Iya, tapi sebelum itu kita juga ada kita bagi-bagi sembako kepada umat-umat yang membutuhkan, yang kurang mampu, tapi itu tidak terbatas kepada umat Buddha saja, tapi kepada warga seluruh sekeliling kita bagi gitu. Jadi kita gitu. Sebelum Imlek kita bagi. Dari Pak Ketua ada harapannya untuk acara Sigit kali ini? Supaya kedepannya lebih baik, lebih kompak untuk masyarakat sekitar dan luar, dan untuk nusa dan bangsa. Respon masyarakat sekitar sendiri gimana sih dengan Baik. keberadaan di Grill ini? Baik, masyarakat juga bisa untuk dagang apa. Iya. Berarti mensupport ya kita sosial. Ya, support. Kak, tambahannya harapannya mungkin Pak doanya. Ya harapannya banyak umat yang biasanya nggak bersembahyang jadi bisa bersembahyang karena bisa mendekatkan kepada Tuhan. Karena dengan dia lebih mendekatkan kepada Tuhan, berarti imun kita sebagai manusia bisa lebih kuat lagi. Jadi tidak ada kena gosip, kena apa, jadi kita udah saling imun kita jadi kuat lah gitu. kalau boleh tahu umat yang bersembahyang di sini itu dari sekitar sini aja atau dari mana? Sekitar sini banyak. Sekitar sini kalau nggak salah 90% ya. 90% itu umat Konghucu. Imbang lah, Imbang. Dari luar. Nah, Jabodetabek. dari luar juga banyak. Tapi di sini kalau warga sini kebanyakan orang-orang keturunan yang memang sudah menetap lama. Untuk bangunan Surabaya sendiri apakah ini sudah tuntas ataukah masih akan ada pembangunan berikutnya? Nah, itu ketua tuh dijawab itu. Untuk kedepannya mungkin kita 2 bulan ke depan mungkin atap yang kita mesti ganti. Kita lagi usahakan. Pembangunan lagi ke depan mungkin ya. Ya mau renovasi atap pada bocor nih. Kita juga mau cari sponsor juga kalau yang mau bantu, donatur kita terima. Ya, harapannya bisa dibantu juga oleh para donatur ya untuk merenovasi ataupun untuk kembali mengembangkan Grill ini ya. Iya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.